Good morning! How are you, class? I hope you and your family are always in a very good condition. Class, today is English time. So, are you ready to study? Okay, before we start the lesson, as usual, prepare your book and don't forget you have to pray before doing this activity. Okay, our discussion for today is about narrative text. Before we discuss further about what narrative text is, I just want to share you about the basic competencies that you have to obtain after learning this material. Okay, class, for today's discussion, there are two sub-themes that we are going to learn. The first one is about the social function of narrative text, and the second one is about the generic structure of narrative text. Let's go on to the first discussion. Social function of narrative text. Baik anak-anakku, untuk hari ini pembahasan kita adalah tentang teks naratif. Ya, dalam teks naratif ini, untuk hari ini ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai social function dengan generic structure. Kita bahas tentang yang social function terlebih dahulu ya. Okay, narrative text is an imaginative story which purpose is to entertain or amuse the reader. Jadi yang dinamakan teks naratif itu adalah sebuah teks imajinatif atau imajinasi yang tujuannya untuk entertain, yaitu untuk menghibur para pembacanya. Ya, itu adalah tujuan utama dari sebuah teks naratif, untuk memberikan hiburan. Nah, teks naratif bentuknya itu sebenarnya bervariasi. Bisa dalam bentuk fabel atau animal story ya, cerita yang dengan tokoh binatang. Ada juga berbentuk folktale, cerita rakyat atau juga dongeng. Ada juga yang berbentuk myth atau mitos. Dan yang paling sering mungkin yang kalian temui yang berbentuk legend atau legenda. Biasanya kalau legenda berkaitan dengan asal mula terbentuknya sesuatu. Contohnya misalnya The Legend of Prambanan Temple, The Legend of Tangkuban Perahu. Ya, itu adalah contoh legenda. Okay, the second discussion is about generic structure. Generic structure of narrative text, ya, berkaitan dengan how to create or how to make a narrative text. Narrative textnya itu bagaimana sih susunannya ketika kita ingin meng-create atau membuat sebuah narrative text? Harus ada apa saja di dalamnya? Ya, the first one, orientation. The second one, complication. The third one, resolution. The fourth one, coda or reorientation. Orientation itu berisi tentang opening paragraph atau paragraf pembuka yang biasanya berisi tentang pengenalan karakter atau tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. The second one, complication. Complication berisi tentang problems atau konflik, ya, masalah atau konflik yang ada dalam cerita tersebut. Jadi cerita itu akan menarik ketika ada sebuah konflik
ada sebuah pertentangan di situ. Ya, itu namanya complication. The third one, resolution. Jadi after develop the problem, setelah mengembangkan sebuah permasalahan, maka selanjutnya harus ada resolutionnya atau pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi jangan dibiarkan permasalahan itu menggantung, ya. Jadi harus ada solusinya. And the last one is about coda or reorientation. Dalam poin yang keempat biasanya berisi tentang lesson or the moral value that we can take from that story. Jadi ada hikmah atau pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut. Oke. Social function, generic structure, dan satu lagi yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya adalah tentang language feature. Oke, class, I think that's enough for today. Oke, untuk aktivitas selanjutnya, silahkan kalian cari, temukan satu cerita naratif, kemudian kalian analisis mana orientationnya, mana complication, resolution, and then coda. Okay, thank you very much for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.